teman-teman, perkenalkan nama saya Ersa Alfarzi dari Sosiologi Angkatan 2019B. Kali ini saya akan melakukan aksi yaitu dengan mewawancarai kedua informan saya. Sebelum itu, mari kita melihat video wawancara yang sudah saya lakukan. Stay tune. Halo teman-teman, sekarang saya sudah ditemani oleh kedua informan saya. Coba kalian perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Zalfa Salsabil, salah satu mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Hai semua, saya Sulistia Hani, saya dari kampus Prisma Profesional jurusan Modern Office Administration. Nah, saya mau tanya nih, apa sih kegiatan kalian di rumah? Kalau saya biasanya kuliah online, mengerjakan tugas, terus kadang juga main sosmed di rumah. Kalau kamu? Kalau saya sendiri kegiatan sehari-harinya biasanya membantu orang tua, kemudian sekarang ketambahan ada magang dari kampus di salah satu perusahaan, kemudian saya juga masih bermain sosmed. Oh ya, kalian pada suka nggak sih sama K-pop? Suka banget atau nggak suka? Suka banget lah. Suka banget. Ya di sini kan aku juga mau tanya-tanya sih ke kalian suka enggak sama K-pop sama secara mendalam itu. Kalian mendalami nggak sih sama K-pop itu? Kalau bias itu mendalami banget, tapi juga kadang suka mendengarkan lagu-lagu yang lainnya juga gitu. Kalau aku sendiri sekedar suka sama K-pop atau suka sama lagunya, tapi kalau untuk idol yang aku gemari mungkin lebih sedikit mendalam tapi nggak sampai terlalu mendalam. Iya. Terus kalau dari sisi pakaian, kalian menirukan nggak? Kayak pakaiannya atau apa gitu? Kalau aku enggak ya, aku biasa aja soalnya. Kalau aku sendiri suka, tapi tetap disesuaikan dengan budaya Indonesia dan sesuai agama. Jadi suka yang longgar-longgar gitu ya, yang oversize. Kalau dari segi makanan, kalian pecinta makan Korea nggak? Kalau aku kurang suka ya, soalnya lidahku kurang cocok sama masakan Korea dan lebih suka sama masakan Indonesia sih. Sama kayak Zalfa, tapi sesekali masih pengen coba lah gimana rasanya gitu. Tapi kalau untuk mau ulang lagi kayaknya enggak. Pernah nyoba tteokbokki, kimchi, tapi ya nggak cocok gitu. Berarti lebih enak masakan Indonesia ya? Betul. Pasti. Oh ya, kalau dari interaksi kalian, kalau ngomong-ngomong berbicara sama teman kalian, pernah nggak pakai kosakata bahasa Korea? Aku pernah, kalau misalnya kayak abis kaget gitu biasanya omo gitu. Gitu masih sering. Aku juga pernah sih, tapi tergantung lawan bicaranya. Kalau dia sama-sama suka Korea ya oke, kalau enggak ya jangan sampai lah. Iya. Tapi kalian paham bahasa Korea atau enggak? Sedikit-sedikit paham. Terus kan ini kan kalian main sosmed gak? Main dong. Pastinya kan. Iya. Terus kalau di WA gitu kalian sering bikin status tentang K-pop gak? Tentu. Sering, lumayan. Pasti. Itu cuma di WA atau di Instagram, terus di Twitter atau di mana gitu? Pernah kan pastinya? Pernah sih. Kalau aku sendiri tergantung lapaknya. Kalau misalnya aku lebih sering aktif di sosial media WA, ya aku lebih banyak posting di WA. Tapi kalau untuk seperti Instagram, Twitter dan sebagainya itu biasanya aku bikin akun sendiri khusus buat fangirl. Itu ada manfaatnya nggak buat kalian? Atau kalian cuma ngerasa seneng aja ngepost di SW atau SK gitu? Cuman kalau aku sendiri sih kadang aku cuman mau nunjukin ke mereka kalau Korea itu nggak tentang operasi plastik, tapi mereka juga punya bakat yang bisa dibilang lebih besar dari orang Indonesia atau sama besarnya sama orang Indonesia. Terus aku juga mau bilang ke mereka tuh kalau mereka tuh juga punya hati, nggak tentang oplas. Semua Korea itu nggak cuma tentang oplas, tapi mereka tuh juga bisa donasi kayak gitu. Bahkan yang kita sendiri masih belum bisa kepikiran ke arah sana. Gitu aja sih. Aku kalau ngepost kan kadang nggak selalu ngepost gitu, juga lihat teman-temanku. Kalau misalnya ada teman-teman kuliah, ada teman-teman buat K-pop sama teman-teman yang biasa aja. Nah kadang kalau K-pop gitu kan kadang nggak semua orang suka sama K-pop.
daripada menimbulkan kayak nanti dihujat di apa gitu, jadi ya mending aku sendiriin gitu. Kalau yang suka K-pop aku kasih tahu SB K-popku, kalau enggak ya aku sembunyikan gitu sih. Nah itu juga berlaku sih. Kalau untuk yang haters emang mau gimana pun kita nunjukinnya, Iya. kalau hate tetap hate, nggak bisa dibantah. Dan kalau daripada berantem ya wes mending dihilangin aja, disembunyikan. Ya, terkait tentang sikap kalian, ini cenderung tertutup atau terbuka sih? Ke Kalau sesama teman aku tertutup, aku kurang bisa bersosialisasi sama teman-temanku yang di sekitaran sini. Ada teman-teman baru, kalau misalnya kayak teman-teman di Twitter, teman-teman baru yang kenal lewat K-pop gitu, aku lebih bisa bersosialisasi gitu. Jadi aku lebih banyak punya teman lewat Twitter, Instagram daripada teman-teman yang di luaran gitu. Kalau aku sendiri kurang lebih sama kayak Zalfa, soalnya aku juga agak tertutup kalau sama teman-teman yang baru ketemu. Tapi kalau misal udah deket langsung teman Iya. langsung ini ya enjoy aja, Mas udah bisa terbuka juga sepenuhnya ke teman-teman. Tapi kalau untuk dari medsos sendiri, teman-teman medsos juga justru lebih mudah terbuka di teman-teman medsos daripada teman-teman dunia nyata. Kenapa ya? Soalnya di medsos tuh berpikir kayak kadang kita nggak mau nunjukin muka kita di sana, jadi kita lebih terbuka tanpa mereka tahu muka kita. Terus di medsos juga temen tuh lebih mudah ngilang dan lebih mudah timbul. Jadi kayak apa yang kita ngomong sama dia tuh, alah mungkin nanti dia juga bakal pergi gitu. Kita mungkin nggak bakal ketemu dia lagi atau lost kontak gitu, jadi nggak masalah aja. Jadi kalian ini lebih ke bodo amat atau ke bodo amat tidak mencampur urusan orang lain ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Iya. Terus Tapi nggak sepenuhnya lah ya. Terus kalian pernah gibah gak sih? Gibah apa dulu? Kalau gibah itu pasti pernah atau Iya nggak pernah lah pasti. Sering atau kadang-kadang? Namanya manusia ya, tergantung lah. Kalau ada bahan ya gas aja lah. Oh iya, kalian kan suka K-pop ya? Pernah nggak sih kalian tuh beli-beli barang-barang terkait tentang K-pop atau idol kalian? Pernah. Ya kali enggak. Itu kalian nabung dulu atau langsung gas beli kalau punya uang? Nabung lah. Berat banget soalnya gak nabung. Seperti apa itu contohnya? Hah? Contoh apa? Contoh barang kayak album gitu kan? Iya. Seperti itu. Kan kalau album itu kan misalnya kalau ada artis Korea, idol K-pop yang lagi comeback, itu kan butuh sales album biar menang di musik show. Kita juga sebagai fans kan menghargai karya mereka, jadi ya pastilah dari dalam hati tuh pengen banget beli buat mendukung karya mereka biar mereka bisa sukses jadi idol Korea gitu. Jadi selalu pengen punya hasrat buat beli albumnya gitu, menghargai karya musiknya gitu. Kalau aku sendiri nggak tahu sampai sedalam itu. Kalau misal kita beli album itu juga support mereka, maksudnya bisa sampai dapat penghargaan dan lain-lain tuh aku nggak seberapa tahu sampai sejauh itu tentang Korea. Yang aku tahu kalau pengen beli album tuh cuman aku pengen tahu karya mereka tuh kayak apa. Terus aku pengen punya bukti fisik kalau aku pernah suka sama mereka, buat kenang-kenangan kayak gitu aja sih. Ini ya contoh albumnya ya. Bisa dilihat kan? Nah, ini album dari mereka, guys. Oh ya, aku mau tanya nih, ini kira-kira berapa ya harganya? Satu album ini. Kalau ini sendiri karena ini pakai akrilik ya lumayan mahal, sekitar 420 Wow, satu paket. lihat guys, album segini harganya hampir 500.000 guys. Ini album termahal yang ada di Icon. Ini sangat berharga bagi kalian ya. Selembar pun berharga. Coba kamu sih. Kalau ini satu albumnya itu biasanya 250-an itu. Terus kan kalau K-popers kan banyak banget, mungkin salah satu dari penontonnya Ersa ini mungkin ada yang penggemar K-pop dan tahu rasanya ngumpulin photocard gini. Jadi banyak banget K-popers di luar sana yang suka koleksi photocard gini, photocard idolnya. Dan ini biasanya berharga banget buat para fansnya gitu. Hanu. Ini berapaan ini? 20.000? Enggak. Terus berapa? Ini biasanya 100 ke atas sih. Banyak Ini yang 100 guys, ke atas.
100.000. Satu lembar. Berapa ini yang ini? Itu 130. 130 guys, kertas adalah. Iya. Tapi ini sangat berharga bagi mereka-mereka semua guys. Terus kamu beli semua ini hampir berapa? Ini banyak loh, sumpah banyak banget. Harganya nggak 50-an, ratusan. Berapa ini? Kalau semuanya ini hampir 700 sih, aku tadi sempat ngitung. Gila. Tapi nggak sadar bisa beli segitu, soalnya kalau mau beli ya langsung aja, kalau di total emang banyak. Wow. Tapi album-album ini sangat berharga bagi mereka-mereka. Iya. Terus kalau ini semisal kalian nggak punya uang, ini bisa nggak dijual? Bisa biasanya kalau nggak punya uang gitu, jadi ya terpaksa ya udah deh aku jual aja, kan aku juga lagi butuh uang buat keperluan yang lain, jadi albumnya nggak apa-apa dijual dulu gitu. Tapi jualnya ini di harga rata-rata atau di Biasanya kalau aku butuh banget dan pengen cepat kejual, biasanya aku beli 130 ya aku jual 100.000 gitu aja. Tapi kadang kalau ada yang high demand banget dan udah langka, kayak misalnya yang ini gitu, aku jual bisa lebih dari 130 gitu. lebih? Ya lebih. Iya, soalnya ini udah langka gitu loh, Rek. Udah langka gitu. Oke. Itu tadi ya teman-teman, wawancara dengan kedua teman saya sebagai informan. Terima kasih ya kalau sudah saya mau wawancarai. Terima kasih banget. Dadah. Dadah. Setelah melihat video wawancara yang sudah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa kedua informan saya ini sangat menyukai K-pop. Dan secara tidak langsung, mereka menunjukkan identitasnya sebagai K-popers. Dan identitasnya tersebut itu dapat diketahui karena kedua informan saya ini kesehariannya selalu membuat status Instagram, status WA atau yang lainnya di media sosial tentang K-pop. Dan hal itu bisa mengetahui bahwasanya mereka itu sebagai K-popers. Dan kultur Korea ini bisa membawa dampak yang negatif dan dampak positif bagi mereka. Dampak positifnya bagi mereka yaitu mereka sangat mengenal orang banyak melalui media sosial, dan mereka cenderung bersosialisasi kepada teman-temannya, dan mereka itu secara langsung nyaman dengan teman-teman di media sosialnya itu. Serta dampak negatifnya itu mereka cenderung bersikap tertutup kepada orang yang tidak dikenalnya. Dan yang saya garis bawahi, mereka itu cenderung konsumtif. Dapat kita ketahui tadi, mereka membeli album yang sangat banyak ini dan berjumlah sangat banyak dan berharga yang luar biasa tinggi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.